meningkatkan pengetahuan, berbagi sumber informasi antara rekan sejawat, sesama mahasiswa pun juga bisa ya. Misalnya Anda dari UGJ Cirebon bisa berkomunikasi, berbagi informasi dengan teman-teman dari misalnya UGM, UPI, UI, UNES, UNS ya, Universitas Negeri Malang dan lain sebagainya, seluruh Indonesia bahkan di belahan dunia yang lainnya. Makanya yang ketiga berkomunikasi ke seluruh belahan dunia, bisa berkomunikasi dengan seluruh netizen ya yang ada. Kemudian kesempatan untuk menerbitkan atau mengumumkan secara langsung. Tentu saja ya, ketika 1 detik peristiwa terjadi di Cirebon itu bisa diakses langsung bisa diakses oleh teman-teman dari penjuru dunia yang lainnya. Live streaming ya, jadi bisa live diumumkan atau diterbitkan. Kemudian mengatur komunikasi secara teratur. Kemudian yang selanjutnya berpartisipasi dalam forum dengan rekan sejawat, baik lokal maupun internasional. Ya. Kemudian yang kedua tadi untuk pengembangan profesional, yang kedua sebagai sumber belajar atau pusat informasi. Ya, sumber belajar atau pusat informasi. Sekarang mahasiswa ataupun saya sebagai dosen juga tidak hanya melulu fokus pada satu sumber buku, tidak, tetapi saya selalu mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber yang ada di internet. Memang ada buku-buku sumber atau buku-buku utama ya atau main book yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, tetapi saya juga harus open minded, artinya membuka wawasan cakrawala dengan mengakses dari berbagai sumber informasi yang ada dari internet. Ya. Nah, ini yang pertama, informasi media dan metodologi pembelajaran. Kemudian yang B, di situ teman-teman bisa baca ya, bahan baku dan bahan ajar untuk segala bidang pelajaran ada di internet. Kemudian kita bisa mengakses informasi iptek dari internet ya. Kemudian sebagai bahan pustaka atau referensi. Ya. Apalagi kalau teman-teman mahasiswa yang sedang skripsi ya, tentu saja internet tidak bisa lepas dari dirinya ya. Bahkan dosen pembimbing skripsi pun ya itu akan selalu menyarankan cari jurnal gitu ya, buku atau jurnal-jurnal terbaru. Dan sekedar info untuk teman-teman kelas 3C bahwa nanti ketika Anda skripsi, untuk referensi skripsi Anda adalah 70% harus jurnal dan 30% buku. Artinya jurnal-jurnal mulai sekarang walaupun masih semester 6 ya, teman-teman dari kelas 3C harus sudah banyak membaca jurnal yang berkaitan dengan keberminatan nanti kalau mau skripsi tentang apa, minat skripsinya tentang apa. Bagi teman-teman yang minat skripsinya tentang media pembelajaran, tentu saja dari semester ini sudah mulai mendownload banyak jurnal dan membacanya tentu saja ya. Setelah mendownload tentu saja dibaca jurnal-jurnalnya. Sudah memperkaya wawasan atau informasi yang berkaitan dengan keberminatan skripsi nanti di semester 8. Oke. Kemudian yang di sini ya, yang ketiga tadi ada yang pertama pengembangan profesional, yang kedua itu sebagai pusat informasi ya, atau referensi, dan yang ketiga belajar sendiri secara cepat. Memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita mengakses internet itu kita bisa belajar sendiri atau otodidak dengan sangat cepat. Mahasiswa itu kan suka ngulik sendiri ya, mencari informasi sendiri dan bisa mendapatkan banyak informasi dengan sangat cepat. Yang pertama ya, meningkatkan pengetahuan internet itu ya. Tentu saja apa yang di-download ya, tentu saja pengetahuan yang bermanfaat ya untuk keilmuan atau bermanfaat untuk nanti skripsi Anda.
Kemudian yang B, di situ ada belajar berinteraktif. Ya, di sini bisa belajar berinteraktif dengan pihak-pihak lain, ya. Misalnya yang berkaitan dengan bahasa Inggris, berkaitan dengan skripsi kalian. Kemudian yang C, mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian. Nah, ini bisa mencari banyak referensi, mencari banyak sumber data dari internet untuk pendataan di bidang penelitian kalian. Ini berkaitan dengan skripsi ya. Kemudian yang keempat, ya, manfaat dari internet menambah wawasan, pergaulan, pengetahuan, dan pengembangan karir. Ya, tentu saja bisa menambah wawasan, pergaulan, pengetahuan, dan untuk karir kalian ya. Dan saya tentu saja ya. Bisa untuk karir siapa saja yang ingin meningkatkan atau mengembangkan karirnya. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi dengan seluruh masyarakat lain. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepekaan akan permasalahan yang ada di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, informasi beasiswa. Ya, biasanya tidak hanya mahasiswa, saya pun juga kadang atau teman-teman dosen masih suka ya nyari-nyari informasi beasiswa. Kemudian lowongan pekerjaan, pelatihan ya. Ada juga untuk teman-teman mahasiswa yang dia ingin bekerja ya part time atau nantinya ketika sudah lulus sudah punya pegangan pekerjaan gitu ya. Biasanya di semester atas teman-teman mahasiswa itu sudah mulai mencari informasi tentang pekerjaan yang kira-kira dia minati dan bisa disambi untuk kuliah ya. Kemudian pelatihan ya, adanya webinar atau apapun itu yang bisa meningkatkan pengetahuan kita dan wawasan kita ya. Kemudian yang keempat ada hiburan. Nah, iya kalau mahasiswa, jangankan mahasiswa ya, dosen pun juga kadang mencari hiburan di internet ya. Bisa dari YouTube gitu atau video-video yang dia sifatnya menghibur ya. Misalnya ada juga kalau saya karena suka dengan novel ya, saya suka download novel gratis di internet atau kumpulan puisi di internet atau film-film yang berkaitan dengan sastra ya. Oke. Nah, itu tentang internet. Oke. Nah, ini ya. Nah, saya blok dulu ini. Nah, yang sudah saya blok, para dosen, nah ini bagi para dosen pengajar, internet bermanfaat dalam mengembangkan profesinya. Nanti pun ketika teman-teman di sini sudah menjadi dosen atau menjadi guru ya, internet itu dapat meningkatkan atau mengembangkan profesinya. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, kemudian berbagi, yang kedua berbagi sumber di antara rekan sejawat, kemudian yang ketiga bisa bekerja sama dengan pengajar dari luar negeri. Kemudian yang keempat, kesempatan mempublikasikan informasi secara langsung. Kelima, mengatur komunikasi secara teratur. Dan yang keenam, berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun internasional. Ya, seperti webinar atau seminar-seminar online yang bisa diakses. Kemudian keuntungannya adalah mendapatkan sertifikat ya sebagai bukti kehadiran atau bukti telah berpartisipasi dalam acara tersebut. Nah, sekarang saya blok dulu yang ini. Adapun nanti kalau tiba-tiba mati, berarti kalian harus join lagi karena waktunya sudah hampir selesai ya di sini ya. Nah, menurut Association for Educational Communication and Technology, sumber pembelajaran ya adalah segala sesuatu
atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh pengajar atau guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada dua sumber pembelajaran ya, dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber pembelajaran yang sengaja direncanakan, ya. Yang kedua yang sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan. Nah, kalau yang sumber pembelajaran yang sengaja direncanakan, itu adalah semua sumber yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang